Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa kita bacain novel Martel Back chapter 5, 9, 10. Di sini diceritakan di medan perang yang luas dan luas ada konfrontasi sengit di mana-mana, tetapi hal yang paling kejam dan menakutkan tidak diragukan lagi adalah pertarungan antara para dewa raksasa dan para dewa raksasa hitam. Ayah dan lawan-lawannya bertarung tak terhindarkan dan tabrakan pada kekuatan menyebabkan kekosongan runtuh. Satu demi satu retakan kosong muncul seperti jaring laba-laba yang menempel pada dua tubuh besar. Dari di antara retakan ada aura yang sangat kuat dari kekacauan dan ketiadaan. Jika makhluk biasa berada di lingkungan seperti itu, hanya ada dua cara untuk mengakhirinya. Salah satunya adalah jatuh ke dalam celah dan tersesat dalam kehampaan. Jika keberuntungan baik, mereka dapat menemukan jalan keluar, tetapi jika keberuntungan tidak cukup baik, mereka akan selamanya terperangkap di dalamnya. Yang kedua adalah dipotong-potong oleh celah-celah void yang tak terhitung jumlahnya ini. Kemudian setiap celah kosong adalah robekan dan dislokasi ruang. Secara alami memiliki kekuatan yang sangat kuat dan itu tidak akan pernah berakhir jika terkontaminasi dengan robekan dan dislokasi semacam ini. Namun pada saat ini kedua raksasa itu bertarung satu sama lain di lingkungan yang dipenuhi krisis ini. Retakan memotong mereka, hanya meninggalkan jejak sutra di tubuh mereka, bahkan dagingnya sulit dipotong. Dari kejauhan, kedua pembangkit tenaga listrik ini dikelilingi oleh retakan tak berujung. Seolah-olah bertarung di waktu dan ruang lain, bertarung di air yang dalam. Di sisi lain, pertarungan antara Ahda dan Dewa Raksasa Hitam kedua benar-benar berbeda. Berkat pemberontakan Yangke dan pengorbanan banyak suku batu keras kecil peningkat 8, roh raksasa berwarna tinta ini baru saja kehilangan tangan dan kakinya setelah menghadapi Ahda. Ini dapat digambarkan sebagai kehilangan vitalitas yang besar. Ditambah momen ini Yangke sudah masuk ke tubuhnya dan bertindak sembarangan, sehingga dia harus terganggu dan dijaga. Menghadapi pukulan keras Ahda, dia benar-benar dirugikan. Setiap kali ditembak jatuh, ia terhuyung-huyung dan terbang dengan daging dan darah. Di sisi lain, Ahda semakin ganas dalam perang. Meskipun lengan dan kaki lawan yang patah tidak memiliki kekuatan apapun, itu sangat kuat dalam dirinya sendiri dan bermain di tangan Ahda kekuatan besar. Hanya dalam beberapa lusin nafas, roh raksasa pewarna tinta itu sudah berlumuran darah dan malu, dan ekspresi panik di matanya berangsur-angsur menjadi padat. Pada saat ini, dia tidak hanya menghadapi serangan kekerasan Ahda, tangan dan kaki yang dibuat oleh Yangke jatuh di dalam tubuhnya adalah sumber kepanikannya. Jelas terasa bahwa saat Yangke mengembara di tubuhnya, ada nafas makhluk tak terhitung dalam tubuhnya. Meskipun tidak ada waktu untuk menyelidikinya dengan cermat, itu juga tahu persis makhluk apa itu. Menjina menyadari bahwa dia akan mati, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Raksasa berwarna tinta ini meraung liar dan dia tiba-tiba melayang ke udara melawan serangan sengit Ahda. Kemudian seluruh tubuhnya bergetar dan mulutnya berteriak, alam semesta adalah kelelahan. Begitu kata-kata itu jatuh berlama-lama di luar tubuhnya, kekuatan tinta seperti awan hitam tebal menunjukkan momen stagnasi. Dan kemudian ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Harga yang harus dibayar adalah pukulan brutal dari dahi oleh Ahda, dan tengkorak itu runtuh. Pada saat ini Yangke memegang tombak Changlong dan mengubahnya menjadi pemintal, menembus penyembunyian di rintangan warna tinta tebal dan berkeliaran di tubuh roh raksasa tinta. Pintu Kiao Qiankun telah dibuka. Dia saat berjalan, sejumlah besar suku batu kecil terus muncul dari Kiao Qiankun, tinggal di tubuh dewa raksasa hitam. Dia mengeluarkan ratusan juta pasukan batu kecil dari zona kematian yang kacau, dan Jiang Cheng memberikannya kepada kelas 9, sehingga mereka dapat mendistribusikan ke ras manusia dan membantu kekuatan tempur pasukan ras manusia. Tapi dia sendiri masih meninggalkan beberapa suku cadang. Selain banyak suku batu kecil peringkat 8 yang dia korbankan sebelumnya, dia juga pasukan klan batu kecil di bawah 30 juta dan peringkat ke-8. Suku-suku batu kecil ini terus-menerus mengalir keluar dari alam semesta kecil dan tinggal di tubuh dewa roh raksasa hitam. Ketika kata-kata roh raksasa tinta jatuh, yang jelas bahwa
Lingkungan gelap dan tak terbatas menjadi lebih gelap. Ini sebenarnya perasaan yang sangat aneh, sama seperti orang biasa berada di lingkungan di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dan lingkungan yang gelap tidak bisa lebih buruk, tapi Yangke baru saja melahirkan perasaan ini. Berikutnya dia memperhatikan bahwa alam semesta kecilnya sendiri bergetar hebat dan pintu yang terbuka mau tidak mau ditutup. Yang terkejut dan dengan cepat memeriksa dirinya sendiri dan terkejut menemukan bahwa di Gyeonggi-kun pohon dunia mengayunkan tubuh pohon, menopang sepotong perlindungan tak terlihat, dan di luar lapisan perlindungan ini ada murni tinta yang belum pernah terlihat sebelumnya. Power ingin membobol. Adapun anak untuk menyakil Gyeonggi-kun bulat dan tanpa cacat dan tidak diserang oleh kekuatan eksternal. Ini sama dengan efek 4 pilar Gyeonggi dan bahkan lebih kuat dari 4 pilar Gyeonggi. Karena Yangke memiliki Zisu, dia tidak pernah terganggu oleh erosi Mozili, karena Mozili tidak dapat menembus kota Zisu. Kekuatan Mo dan perlindungan subtrait seperti tombak dan perisai. Ketika perisai berlindung cukup kuat, serangan tombak tajam dapat diabaikan. Di masa lalu, perisai berlindung subtrait dapat dengan mudah memblokir erosi kekuatan tinta. Yangke sendiri bahkan tidak merasakannya. Di lingkungan yang penuh dengan kekuatan tinta yang ditakuti orang, dia bisa mendobrak dengan tidak hati-hati, tidak perlu khawatir terkikis oleh kekuatan tinta. Tapi kali ini dia dengan jelas merasakan bahwa perisai pelindung pohon berada di bawah tekanan. Ini tidak terduga lagi menunjukkan betapa kuatnya cara yang dilakukan Dewa Raksasa Hitam untuk melawannya. Ini membuat Yangke tidak memikirkan teknik rahasia Master Raja dan klanmu. Manusia tidak pernah tahu bagaimana teknik rahasia Master Raja klanmu digunakan. Yangke juga menghadapi teknik rahasia Master Raja secara langsung dan oleh seorang raja, tetapi karena kota Raja Zisu yang perwakilan Wen Xinlian, teknik rahasia raja itu tidak berpengaruh pada dia. Pengetahuan ras manusia tentang teknik rahasia raja sangat terbatas pada saat tahu bahwa teknik rahasia ini hanya dapat ditampilkan oleh kekuatan Raja Master. Teknik rahasia diam ketika dilemparkan. Mantan ras manusia yang ditarikan oleh teknik rahasia raja bukanlah kelas 9. Tidak dapat menolak, bahkan produk 8 merek paling junior pun akan langsung bertinta. Soal itu pasukan Tiran menghadapi orang-orang di wilayah udara. Orang-orang mengandalkan teknik rahasia raja untuk memasukkan beberapa ras manusia ke 8 peringkat. Memungkinkan mereka untuk menyelinap ke tanah leluhur Roh Kudus di kedalaman langit yang hancur dan kemudian membangunkan Dewa Raksasa Tinta. Dan hanya itu, Tiran dikalahkan dan harus menyerahkan wilayah udara. Namun kekuatan teknik rahasia raja itu kuat, tetapi jarang raja akan mengambil inisiatif untuk menggunakannya, karena begitu teknik rahasia itu ditampilkan, kasar akan sangat rusak dan kekuatannya akan turun. Jadi kecuali medan perang saat kacau, umumnya raja tidak memiliki kesempatan untuk melakukan teknik rahasia ini.